Di Pilpres 2024 kali ini saya tidak akan netral, Pak. Saya akan bersama Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Setidaknya ini adalah alasan saya. Saya ucapkan selamat datang di Naratalk, sebuah konten react berita sebagai bahan diskusi antara kita. Menurut saya, Pilpres kali ini lebih bagus daripada Pilpres sebelumnya, Pilpres 2019, yang dimana seolah-olah kita akan dibenturkan dengan saudara kita sendiri, yang menurut kanan dia yang paling kanan, yang menurut kiri dia paling kiri. Kalau tidak memilih salah satu tidak masuk surga atau apalah itu, Pilpres yang membahas ayat dan mayat. Tapi Pilpres kali ini jauh lebih bagus daripada Pilpres sebelumnya. Setidaknya ini adalah alasan saya kenapa saya memilih Pak Prabowo. Yang pertama, di situ karena ada Pak Jokowi. Menurut saya, di saat orang-orang meninggalkan Pak Jokowi karena kontroversinya, mungkin karena keputusan MK, karena tidak condong ke PDIP, saya adalah salah satu pendukung yang masih menganggap Pak Jokowi on the right track. Saya adalah salah satu pendukung yang masih percaya, masih meyakini gagasan-gagasan yang dimiliki dan sedang dijalankan oleh Pak Jokowi adalah gagasan yang akan membawa Indonesia menuju negara maju. Dan karena alasan inilah saya memilih Pak Prabowo. Alasan yang kedua adalah rekonsiliasi, Pak. Setelah Pilpres 2019, sebetulnya kekalahan Pak Prabowo itu juga nggak fatal-fatal amat. Kayak nggak lebih dari 10%. Artinya masih ada hampir separuh penduduk Indonesia yang masih mendukung Pak Prabowo. Saat Pak Prabowo tidak mau berkoalisi dengan Pak Jokowi, saat Pak Prabowo tidak mau bergabung dengan Pak Jokowi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena tiba-tiba kita kedatangan tamu agung yang tidak pernah kita undang, dan tamu itu tiba-tiba datang, yaitu adalah Corona. Tamu yang bisa membuat kita krisis. Bayangkan jika Pak Prabowo tidak bergabung dengan Pak Jokowi, semua kebijakan yang dijalankan oleh Pak Jokowi atau semua kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi ditentang oleh Pak Prabowo dan pendukungnya, mungkin kita tidak akan bisa melewati Corona sebaik dan secantik ini. Kita bisa melewati Corona dan kita masih tetap bisa menjalankan pembangunan, entah IKN, entah kereta cepat, entah tol, bendungan, dan lain sebagainya. Boro-boro menjalankan pembangunan untuk negara-negara lain, Mbak. Bisa melewati Corona aja mereka sudah bersyukur. Tapi kita bisa melewati Corona dengan baik. Dan kita masih bisa melakukan pembangunan. Ya karena Pak Prabowo mau bergabung. Bukan menjadi partner loh. Pak Prabowo mau bergabung, kalau bahasa Jawanya itu mengasorkan atau merendah hatikan sebagai pembantunya Pak Jokowi. Karena rekonsiliasi inilah yang memang ada dulu yang masih ngejudge kayak harusnya lockdown, apa itu PPKM, tapi kan nggak masif, Pak. Sehingga sekali lagi kita bisa melewati Corona sangat-sangat baik. Bagi teman-teman yang nggak tahu krisis, ya kita bisa lihat bagaimana itu Sri Lanka sekarang. Bagaimana dahulu tertatih-tatihnya India melewati Corona. Tapi karena rekonsiliasi, karena bergabungnya dua tokoh ini, hal itu bisa kita lewati dengan baik. Dan di titik inilah saya percaya kepada Pak Prabowo, kalau dia bisa melanjutkan semua legacy yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Alasan yang ketiga adalah keberlanjutan. Menurut saya, di antara tiga paslon, Pak Prabowo lah orang yang paling dengan tegas dan rinci ingin melanjutkan semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dari kereta cepat, pembangunan infrastruktur, food estate, IKN, dan lain sebagainya. Pemerataan ekonomi dan lain sebagainya. Ya bukannya Pak Ganjar juga mau melanjutkan, iya, tapi di titik lain di sini Pak Ganjar bukan owner partai, Pak. Di titik ini Pak Prabowo adalah owner partai. Dimanapun ketika nanti ada satu kesalahan, ya sasaran tembaknya yang kita salahkan ya hanya satu orang, yaitu Pak Prabowo. Takut saya ketika ada owner partai dan si pemimpinnya tidak bisa menyiasati hal itu, takutnya tidak merdeka. Ya sekali lagi ini adalah alasan saya atau opini saya. Dengan alasan dia owner partai, orang yang benar-benar mau melanjutkan semua pembangunannya Pak Jokowi, di titik inilah saya semakin trust dan respect kepada Pak Prabowo, Pak. Saya benar-benar tidak habis pikir terhadap salah satu paslon yang masih berpikir ulang untuk melanjutkan IKN, masih berpikir ulang untuk melanjutkan hilirisasi. Saya benar-benar gak habis pikir, Pak.
IKN itu bukan hanya kebijakan yang yang ujuk-ujuk kemarin dijalankan, bukan. Itu sudah menjadi undang-undang. Dan yang memutuskan itu hampir 93% lebih fraksi di DPR. Kok tiba-tiba ketika mau jadi katanya tidak ingin dilanjutkan atau masih dikaji ulang. Intinya kan keseriusannya tidak ada. Belum lagi ada cuitan enak-enak di kota disuruh ke hutan loh. Jakarta dan Bandung nanti 2045 penduduknya mungkin hampir 75 juta. Bagaimana kabarnya polusinya? Bagaimana kabarnya pengolahan sampahnya saat penduduk sebanyak itu? Bagaimana cara menyiapkan energi untuk 75 juta orang nanti? Apakah kita baru memikirkan solusi di saat masalah itu sedang terjadi? IKN adalah solusi dari masalah yang akan terjadi. Membuat ibu kota baru ya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba hanya untuk satu popularitas, ada satu partai yang masih nggak mau melanjutkan, ada satu calon yang ingin mengkaji ulang. Ini sudah menjadi undang-undang. Even dia jadi sekalipun, bagaimana cara dia meyakinkan 90% orang yang mendukung IKN di DPR. Belum lagi hilirisasi, Pak. Hilirisasi adalah salah satu cara kita menuju Indonesia maju. Siapapun capresnya, entah nomor 1, 2, atau 3, orang yang tidak setuju dengan hilirisasi, menurut saya kampungan sih, Pak. Ya contohnya nikel lah. Nikel itu kalau dijual bahan mentah atau dijual pasir, yang kita dapat berapa? Saat dijual bahan setengah jadi atau bahkan bahan jadi, nilai tambahnya itu sampai 30 kali lipat. Dan di titik ini menurut saya, paslon yang sangat rinci membahas masalah hilirisasi, bahkan industrialisasi, menurut saya adalah Pak Prabowo. Dan alasan keempat, kenapa saya memilih Pak Prabowo ya? Karena banyak orang-orang Pak Jokowi di belakangnya. Seperti Budiman Sujatmiko, Profesor Yusril, sekarang Fahri Hamzah, Ridwan Kamil, dan banyak orang-orang baik yang masih di belakangnya. Dan saya masih trust. Saya ingin semua pembangunan yang telah dilakukan atau diinisiasi oleh pemimpin sebelumnya itu dilanjutkan. Karena kita harus sampai di titik finish atau di garis finish, bukan mengulang lagi. Memperbaiki boleh, tapi bukan mengulang lagi. Dan alasan terakhir, kenapa saya memilih Pak Prabowo sekarang, paslon lain, partai-partai yang tidak bergabung dengan koalisi Pak Prabowo menyerang Pak Prabowo bukan karena visi misinya, bukan karena konsepnya, karena menyerang Pak Prabowo dengan alasan yang lain. Pelanggaran HAM, gemoy, Gibran yang nggak ngomong, dan lain sebagainya. Artinya mereka menyerang, tidak menyerang secara esensinya. Mungkin seperti yang pernah dilakukan oleh pendukungnya Pak Prabowo dulu, menyerang Pak Jokowi bukan dengan esensinya Pak Jokowi, tapi hanya karena mitos, hoak, atau bahkan fakta yang belum tentu tahu kebenarannya. Sehingga bukan program kerjanya. Di saat orang menyerang kita, bukan karena kinerja kita, bukan karena kapasitas kita, tapi karena berita-berita yang nggak jelas itu, di titik itulah apa yang sedang kita lakukan adalah sebuah kebenaran. Sekali lagi, ini adalah pandangan saya, adalah cara pikir saya. Saya nggak netral dan saya berpihak. Dan bagaimana menurut teman-teman? See you and good luck, Pak.